Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Baik, kita mulai saja. Wa an Abis Samhi radhiyallahu an qala, dari seseorang bernama Abu Samh, Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulami. Cara menghilangkan najis kita memang bab kita ini. Bagaimana kata Rasulullah? Yuksalu itu dibasuh. Dibasuh. Apa yang dibasuh? Sesuatu. Bisa baju, bisa meja, bisa apa saja, kain, kasur. Minnya sababiyah. Dengan sebab baulil jariyah. Kencing anak perempuan. Bayi perempuan. Rasu, dan cukup diusap. Diusap ya. Sesuatu yang terkena kencing bayi laki-laki. Jadi di bawah insya Allah dijelaskan. Memberikan informasi beda, bayi laki, bayi perempuan. Kalau bayi laki membersihkan kencingnya cukup dengan diusapkan air. Kayak apa usapkan air? Nah, bahasa kita dikesut. Umpamanya di kursi, umpamanya di kasur, umpamanya di baju. Cukup selampe basahin terus dikesut. Itu hilang. Itu petunjuk Nabi. Tapi kalau bayi perempuan, ini tadi bayi perempuan yang bayi perempuan mah kudu dicuci, yugsal dicuci. Ini baru laki. Tadi yang dikesut itu bayi laki-laki ya Pak Ustadz? Iya benar, yurasu itu diusap, ya kita bahasa keseharian dikesut ya. Insya Allah paham. Mantan bayi semua ini. Tuh. Sesuai dengan babnya, yaitu cara menghilangkan. Secara ilmiah perlu pembuktian. Belum mampu membuktikan secara ilmiah perbedaan antara bayi kencing bayi laki-laki sama bayi perempuan. Hadis sudah lebih mendahului tentang perbedaan itu. Iya. Terus nomor 17 sekarang. 27. Wa'an Asma, dari seseorang bernama Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi damil haidi yusibus sauba. Nabi bersabda terkait darah haid yang kena baju. Tahut tuhu summa takrusuhu bil ma. Ini tahut tuh. Apa Pak Jamal tahut tuh ini? Bentar ya, saya lihat sebentar di terjemahan, ini penting ya. Kamus.
Wajib benar-benar. Apa Pak? Buku Bulughul Maram ini beda-beda ya. Nah, ini dia deh. Menggosok, Ustaz. Menggosok ya. Menggosok, menghilangkan. Hatta yahuttu. Hatta yahuttu. Menggosok, membersihkan. Menggosok kotoran. Iya. Jadi bahasa kitanya menggosok di sini apa nih? Mengucek. Benar. Mengucek ya. Mengucek. Ya, kita lihat lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid. Darah haid yang kena baju. Tahuttuhu. Engkau menguceknya. Summa takrusuhu bil ma. Takrusu apa Pak Jamal? Tanhuzu. Hah? Habis dikucek diapain? Peres. Nih. Rasa menjepit. Hah? Menjepit. Diperas. Maksudnya peras kali ya. Peres kali ya. Ya. Di sini kan mencubit, menjepit, menjewer. Masa baju dijewer? Diperas itu. Diperas maksudnya. Peres maksudnya. Rosok. Nah, kalau di sini dikerik. Lalu gosok. Habis itu siram. Umat tuhu bilma, siram dengan air. Allahuhu. Kemudian sholatlah. Habis itu summa tusolli fihi. Secara garis besar, insya Allah kita sudah bisa menangkap apabila darah men. Sebenarnya bukan darah saja. Kemarin motong kambing kena darah, sama dicuci. Kalau udah kering ya dikerok. Insya Allah hilang. Pakai sabun. Selagi itu masih ada, nggak boleh pakai sholat. Habis itu sholat. Ya, muttafaqun alaih. Ya. 28. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qalat Khawlah, ya Khawlah nama orang. Ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam. Bagaimana kalau udah dikucek, udah dikerik, udah digosok, darah nggak hilang? Lam yadhhabid dam. Qala yakfikil ma. Cukup kau siramkan air. Wala yadurruki asaruhu. Maka bekas yang tersisa tidak apa-apa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya dianggap dhaif. Kenapa dhaif? Dari aspek isi, najis baru dianggap hilang apabila 3 sifatnya.
Baru nih yang di garis bawah. Maksudnya catatan kaki. Qauluhu min baulil jariyah. Kata-katanya dalam hadis yang berbunyi min, aminnya itu. Minnya li ta'lil. Ta'lil maksudnya sebab. Jadi ketika hadisnya berbunyi yuhsalu min, nah itu dengan sebab sesuatu dicuci dengan sebab kencing anak bayi perempuan. Aili ajli isobatiha, artinya li ajli dengan sebab atau gara-gara, isobatiha terkena baju, asaub awil badan, terkena baju atau badan. Wal jariyah as-saubiyah, bayi perempuan. Yurassu ini ya, iya yurassu. Bil bina lil maf'ul minar rosh, pola majhul dari kata-kata rosh. Wa huwa nadhu, yaitu an-nadh. Apa itu? Wa huwa ayyugmara ma asobahul baul wa yukasaru bil ma'i mukasaratan la tablughu juryanul ma wa turaddiduhu wa tuqatiruhu. Ini menjelaskan makna an-nadh. Yaitu diguyur di tempat yang ternak kencing. Yukasar dengan banyak, dengan air. La tablughu juryanul ma, usahakan jangan sampai mengalir ke tempat yang lain. Wa turaddan, diulang-ulang. Wa tuqatiruhu, dan sampai tetes terakhir. Qatrun tetes. Ada informasi penting ketika membaca ayat atau hadis seperti ini. Apa itu? Ini kondisi pada waktu itu. Bagaimana hubungannya dengan air? Air kan terbatas. Ya. Jangan sampai dengan keterbatasan air, najis yang dihadapi tak teratasi. Hati-hati, benar-benar. Beda halnya dengan kondisi kita. Kondisi kita, umpamanya lagi mangkuk. Bayi perempuan, pipis. Tembus ke kain, ke celana. Lah udah dicuci aja semuanya. Masa mau digosok sedikit. Ya. Intinya bisa kita tangkap menghilangkan najis, yaitu baru dianggap hilang. Kalau 3 sifatnya. Wa huwa ayyughmara ma asabahul udah kan. Wal hadis yufidul farqa. Hadis di atas nomor 26 memberikan perbedaan antara baina baulil gulam wa baulil jariyah fil hukmi. Perbedaan hukum antara kencing bayi laki-laki, kencing bayi perempuan. Wazalika malam yahsul lahumal ghiza bighairil laban alal istiqlal. Bayi laki-laki, bayi perempuan dimaksud yaitu bayi yang belum makan makanan. Ya, belum makan makanan. Baru hanya susu ibunya saja, barunya itu bayi kecil. Ya. Wa amma ba'dal ihtiza, adapun kalau sudah makan makanan bi ghairihi selain susu ibunya, fahuma sawiyan fin najasah.
maka dua-duanya hukum kedua kencingnya sama dan sebangun. Sama dan sebangun. Dulu kita belajar najis ada 3 macam. Pertama, mukhaffafah, ringan. Kedua, mutawassithah, menengah. Yang ketiga, mughallazzah. Bayi laki-laki nih sekarang. Kalau belum makan makanan, masih hanya susu ibunya saja, bayi laki-laki nih, namanya hadisnya mukhaffafah. Kalau bayi perempuan itu nggak ada mukhaffafah, langsung mutawassithah. Mutawassithah. Walaupun dia belum makan apa-apa, baru susu ibunya saja. Apalagi kalau sudah makan. Maka tahap berikutnya, kalau bayi itu baik laki maupun perempuan sudah makan makanan, nah itu mutawassithah. Ya. Baru ada najis namanya mughallazzah. Berat. Anjing dan babi yang cara membersihkannya harus dengan 7 kali cuci, 7 kali basuh, satu diantaranya pakai dicampur tanah, dicampur debu tanah yang suci. Ya, wala yalzamu min dzalika taharatu baulis sabi. Ulangi. Wa amma ba'dal irtiza, adapun setelah bayi itu makan makanan bi ghairihi, selain susu ibunya, fahuma sawiyan. Keduanya sama hukum najisnya. Wala yalzamu min dzalika taharatu baulis sawi. Maka dengan sebab itu, min dzalika la yalzam, tidak mesti taharatu baulis sabi, membersihkan kencing anak bayi, li'annal hadis la yadullu ala azida min annasyari khaffafa fi tathirihi ila akhirihi minas subul. Apa ini? Sebentar ya, saya pahami dulu ini. Wala yalzamu min zalika toharatu. Ya. Betapapun bahwa bayi laki-laki dan perempuan berbeda hukum najisnya, namun bukan berarti kalau pipis bayi laki-laki nggak usah dibersihin, bukan. Tapi tetap harus dibersihkan. Li'annal hadis la yadullu ala, apa ini? Azyadi. Sebab hadisnya tidak menunjukkan bahwa azida min annasyari khaffafa fitathirihi. Hadis tidak menunjukkan bahwa kencing bayi laki-laki itu lebih ringan dalam cara menyucikannya. Tidak. Paham itu? Bayi laki-laki kencingnya maksudnya. Kencing bayi laki-laki, bayi perempuan beda. Cara membersihkannya beda. Maka jangan diambil kesimpulan bahwa tanpa dibersihkan lalu otomatis tuh kencing bayi laki-laki menjadi bersih. Tidak. Hadis tidak menunjukkan seperti itu. Prinsipnya harus dibersihkan, disucikan, dihilangkan.
Cuma caranya yang berbeda. Oh, kita bicara hukum ya. Bicara hukum. Hukumnya begitu. Dalam kondisi normal, kita berada di rumah, air di belakang banyak, luar biasa, hampir tidak menganggap masalah. Tetapi ternyata agama itu mengatur bukan pada saat kondisi normal saja. Justru yang diantisipasi oleh syariat adalah kondisi di mana kita berada dalam keterbatasan. Dalam konteks ini keterbatasan air. Catatan kaki nomor 27. Qauluhu tahuttuhu bifathit ta wa dhammil ha ba'daha ta musyaddadah madmumah. Dijelaskan cara membacanya. Tahuttuhu bisighatil muannas min babi nasara minal hati. Polanya hatta yahuttu. Kalau mu'anas tahuttu. Madda ya muddu. Polanya tuh sama. Masdarnya hattun. Wa huwa adalku. Iya, adalku menggosok. Wal haq menggaruk. Dikerok-kerok. Wal muradu izalatu ainiha. Maksudnya sampai hilang atau menghilangkan substansinya. Kalau itu darah, hilang substansi darah. Wadhamir al-mansub aid ilad dam. Tahut tuhu. Tuhunya maksudnya itu mansub jadi maf'ul. Kembali kepada darah. Summa takrusuhu. Kemudian dia siram. Saub. Apa yang disiram? Kembali ke baju. Wal fi'lu bidhammir ra. Tuh. Takru ro min babi nasoro. Wal muradu bihi al ghuslu, yaitu mencuci bi atrafil asabi, dengan ujung jari. Tadi bahasa kita udah paham, mengucak. Dikucak tuh. Wal makna annal mar'ah tadluku zalikadam. Artinya bahwa seorang ibu atau perempuan siapa saja dia menggosok darah itu bi atrafi asabiha dengan ujung jarinya, yaitu mengucak. Ba'daan tabulluhu bil ma, setelah dibasahin pakai air, liyatahallala bidzalikad dam, agar darah itu menjadi suci, halal, teratasi gitu. Wa yakhruju ma syarabahu saum. Bukan syarabahu. Yakhruju ma syarra bihi saum. Dan kemudian menjadi teratasi baju yang terkena darah tadi. Syar jahat ya. Summatan so'tan dohuhu bifathidon. Wa yajuzu kasriha, boleh tandihu. Ay taksiluhu bilma. Kemudian digilasin pakai air. Lalu catatan 28. Qauluhu fa'illam yazhab, kalau tidak hilang juga, ay asaruhu, bekasnya, ba'da hatihi, setelah digosok, wa qarsihi, diguyur, wa naddihi, dikucek, yakfi kalma. Cukup diguyur sekali lagi pakai air. Ay, kemana ini ay? Oh, nggak ada terusannya ya Pak Jamal ya. Ay, apa itu Pak Jamal?
Nggak ada. Habis ai apa itu? Bukan ke kata bil toharoh ya? Oh, udah hadis baru ya. Iya, ai-nya kemana? Fa illam yazhab ay asaruhu ba'da hatihi wa qarsi wadadi yakfi kalma. Dan ayatnya kemarin, Zat. Ai yang bawah. Ay itu hadis baru bawahnya. Ini bukan ini. Ah? Mana kok? Kurang naik Pak Jamal. Bukan ke sini. Ini dia tadi tuh. 4 sudah. Ada di sini Pak Jamal. Mana? Di buku Pak Jamal ada habis ay itu. Ada di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya apa? Nggak ada. Nah, halaman 23 Oh. itu. Halaman Oh 23. iya iya bawah. Iya bawah itu. Garis. Ini nih yang saya Air centang. ghusl. Ya, artinya mencuci dengan air. Wal hadis dalilun ala anna sauba. Hadis itu menunjukkan bahwa baju haru ba'da izalati ainin najasah. Menjadi suci baju itu apabila substansi hadisnya najisnya hilang. Wala yustaratu izalatu asariha. Dan tidak disyaratkan harus hilang bekasnya. Oke, jadi tambah jelas. Pokoknya kena darah apa saja. Udah dikucek, udah dipakai sabun, udah 3 kali. Bekas masih ada. Ya. Masih vanis, Jadi yang wajib dihilangkan najisnya, bukan bekasnya. Kadang kita suka masih ada tuh. Ya dah. Iya Ustaz, pakai vanis hilang Ustaz. Iya. Pakai apa? Vanis. Oh, apa itu? Iya, menghilangkan noda. Oh iya. Penghilang noda ya. Lain dah. Cuma iklan. Ya kan sekarang udah lebih canggih, bisa dihilangkan nodanya. Jadi udah habis Iya. semuanya. Iya bersih. Kayak model nyuci biasa itu di leher baju, Bu, baju putih. Itu kok susah Ya, dihilangin. Iya, kayak begitu terkait najis. Tidak apa-apa. Nah, kok babul wudhu ini? Babul wudhu bidom. Oh, ini bab lain lagi. Oh, ini bab baru ya. Nah, sebelum dilanjutkan kalau ada mau tanya atau ada mau nambahkan boleh juga. Sebelum masuk bab wudhu. Ada ini. Kalau yang belum jelas silakan. Iya nih Ustadz, kurang jelas tadi soalnya itu jadi cara menghilangkan air kencing bayi perempuan dan laki-laki. Tadi kalau yang perempuan disiram airnya jangan sampai ke tempat yang lain, terus berulang-ulang. Iya. Kalau yang bayi laki-laki cukup diusap gitu ya Ustadz? Iya, dikeset ya. Dikeset ya. Kalau sekarang dikeset. Bingung ya? Iya, ini bingung, malah Ustadz, informasi pentingnya karena keterbatasan air pada waktu itu. Nah, kalau sekarang model kita, pokoknya kena spray, udah cabut semua spraynya. Ganti cuci. Ya, Ustadz. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak sabun, deterjen itu dan itu. Tapi caranya sama aja atau harus dipisahkan dulu dengan cucian yang lain gitu itu kan kadang-kadang dulu pernah saya belajar juga ada Ustadz. Jadi ketika kita punya anak bayi kalau mau mencuci popok-popoknya itu nggak boleh campur dengan pakaian yang lain. Harus dihilangkan dulu gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Bagus. Caranya digosok aja dan gitu memang, apa?
memang kita nyuci juga dipisahin daleman. Apalagi kalau Iya. ada popok khusus gitu. Khawatir justru menjadi terkena yang lain. Tetapi itu kan apa namanya, sikap ihtiyat, hati-hati. Tetapi andai kata saja secara tidak sengaja umpamanya dicampur, maka kan ada terakhir air gilasan. Oh, iya. Ya tidak. Apalagi Iya. mesin sekarang itu. Mesinnya udah pinter-pinter, lebih pinter dari pembantu. Gitu. Iya, Itu yang itu jauh Bu. lebih bermasalah hubungannya dengan kehati-hatian itu yang nggak pakai mesin cuci. Aja nggak ada keran. Kalau ada keran, dia digilasin mengalir terus. Iya. Ini gilasnya di ember. Itu Nah, yang itu. juga dicurigai gitu. Apalagi kalau bercampur dengan tadi popok. Iya. Ustaz, tanya. Terus ada lagi. Boleh. Tanya, Ustaz. Iya. Kan kalau misalnya ada popok terkena kencing misalnya, Ustaz. Lah itu misalnya kita langsung cuci ke airnya pakai sabun, apa kita pakai air yang nggak ada Iya, sabunnya sabun. dulu, Ustaz? Kita bersihkan gitu, Ustaz. Ibu, kalau itu teknis. Boleh saya visualisasikan. Belum diairin udah dikasih sabun. Gimana ngucapnya? Itu kan teknis. Nggak mungkin lah. Maka sabun yang ada juga belum berfungsi. Dibasahin dulu. Mau dikucek. Baru pakai sabun. Maka sabun menjadi bekerja dia. Mungkin itu sabunnya belum bekerja. Kayak gini, Ya kan? Ustaz, misalnya, Ustaz. Kayak gini, Ustaz, misalnya. Ya. Kita masukin mesin cuci nih, Ustaz. Masukin mesin cuci. Ya. Lah, Ya. itu kita airnya, kemudian kita kasih sabun sekaligus di situ. Lah, baru Ya. kita putar gitu. Apa begitu boleh, Ustaz? Nah, tadi Di itu popok yang kena jawaban kamu kencing. udah keburu kecepatan. Diaduk semuanya, nyampur, sabun berfungsi, nyuci. Kan nanti terakhir ada air bilasan. Oh. Nggak ada bagian baju yang dicuci, kain yang dicuci yang nggak kesentuh air bilasan. Ya. Nah, itu dia yang kemudian kita menjadi aman pikiran bahwa sudah tercuci semua, nggak ada bekas najis di situ. Itu. Iya. Iya. Dan sekarang luar biasa lagi kondisinya, amannya. Dulu bayi itu identik sama popok. Sekarang mah nggak pakai popok. Apalagi udah gedean 2-3 bulan. Pakai apa namanya? Pampers. Pampers. Itu, Masya Allah, kalau dulu itu ngepel mulu, nih bocah kencing barangan. Ya, Iya, Ustaz. lagi di kasir, udah pakai punya perlak pasti itu. Ya, nah sekarang alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Baru dicuci. Ya. Terkait dengan ngepel nih, Ustaz. Hah? Terkait dengan ngepel nih, Ustaz, ya. Umpama nih. Iya. Ada kencing misalkan di lantai. Kencing di lantai, kemudian kita keringkan dulu itu kencingnya, Ustaz, kita keringkan dulu. Nah, kemudian kita pelnya itu nggak pel basah, air yang basah gitu, cuman pel seperti biasa aja, itu bisa, Ustaz, kayak gitu. Lah, harus pel yang udah bersih. Kencing nih, di ubin, banjir. Terus dipakai lap kering, menyerap. Kering dulu. Pakai lap kering dulu. Lah itu mah belum bersih. Iya. Kemudian kita pel lagi. Udah dikucek yang itu boleh pakai sabun biar bersih. Baru tuh ngebersihin yang kedua. Iya.
Ya, baru hilang pelnya najisnya. mau jangan pel dorong ntar bersihnya nggak maksimal. Pel yang dikucek aja ya, nggak didorong. Iya atau tidak? Iya. Iya. Untuk Jadi itu singkatnya, Bapak Ibu punya bayi, nggak apa-apa, saya jadi pembantunya. Dijawab, Iya Ustaz, zaman dulu dijamin anak-anak bersih. zaman dulu anak-anak saya masih bayi, zaman dulu saya ingat ada guru ngaji saya itu Hah? yang kasih nasihat kalau celana anak yang ngompol itu harus dicuci dulu dengan air mengalir baru dicampur ke cucian yang lain gitu. Bagus. Iya memang begitu, apalagi sampai aneh tuh celana Iya. bayi itu mah basah banget sama pipis, masa langsung dicampur sama di mesin cuci. Iya, jadi pokoknya gitu harus dicuci dulu Iya, sendiri bagus. baru Iya. Cuman Nah, kan apa zaman dulu ya maknanya? repot juga ya. Maknanya situasi kondisi. Kondisinya kayak begitu ya jangan dicampur. Oleh karena itu hati-hati, pembantu juga menjadi objek belajar kita, objek mengajar. Nah itu karena dulu saya bekerja kan jadi nyuruhnya ke pembantu. Kadang-kadang pembantu suka kesel gitu. Ngapain sih gini? Karena terbatas. Apalagi dia target kerjanya kan ngejar setoran, selesai. Itu dia. Baik dari nyucinya, baik dari nyetrikanya, nyuci piringnya. Ya, asal-asal. Iya. Iya. Jadi bagian perhatian kita juga. Ayo. Ada Ini lagi boleh yang ini lain? Ustaz, Iya. saya ya Ustaz ya. Ayo. Ya. Terkait tadi dengan kencing itu disiram yang perempuan itu tadi Ustaz, anak perempuan kencingnya disiram. Tentang ngepel lagi nih Ustaz, kan seperti tadi udah ada kencing, kemudian kita lap, kemudian kering itu kencingnya yang di lantai itu. Kemudian kita pelnya itu kan airnya tidak nyiram gitu Ustaz. Maksudnya pel kan kita ngepel biasa airnya nggak keguyur gitu, nggak seperti orang guyur, itu bisa Ustaz. Nggak dikosek. Iya kan? Kan lapnya basah. Iya, lapnya basah. Tapi kan maksudnya terkait dengan kata-kata nyiram itu gitu maksudnya. Iya. Kalau fokusnya pada kata-kata nyiram, sebenarnya lebih kritis lagi itu soal teknis. Oh gitu. Teknis. Substansinya apa? Itu najis hilang, bersih. Baru kemudian disesuaikan dengan teknis sekarang. Kita pel. Kucek pelannya bersih. Nggak ada najis lagi. Maka pelan itu kan basah. Udah kita pel sekali pembersihan. Nah itu bersih. Oh iya. Saya mau nggak mau. Umpamanya si A bilang begitu. Saya kosek aja, saya guyur semuanya lah, silakan aja. Ya, nambahin kerja. Bangkunya tuh kan kebetulan pipisnya di ruang tamu. Saya angkat aja bangkunya, saya kosek semuanya. Ya udah seminggu baru kelar. Itu belum kelar. Enak tuh anak udah pipis lagi soalnya. Bu, jadi soal teknis kita sesuaikan. Bu Hilwani masih punya bayi. Ya, bagus. Ya. Terus udah celananya, popoknya, bayinya sekarang yang dibersihin. Ada orang yang nggak yakin sama itu proses pembersihan bagian kemaluannya saja. Enggak, saya mandiin aja. Udah terserah. Tapi kita bolak-balik kompor, bolak-balik mandi. Hancur urusan. Paling penting rumah itu nggak bau hangser. Jadi persoalannya bukan baunya, Pak.
Ya, cara membersihkan. Persoalan hukum. Ada itu musang ya, kencingnya wangi loh. Ya, Pak Jamal, musang kencingnya wangi. Wangi benar. Iya, betul. Belum pernah nyium Pak Jamal. Saya belum pernah Wangi cium. pandan, wangi diam di pandan. halaman. Jangan dilihat soal bau sama wangi. Di rumah Soal saya ada. Oh iya, apalagi tuh yang banyak pohon itu. Ya benar. Betul banyak. Benar, waduh. Yang belum pernah lihat musang silahkan ke rumah saya. Angin nanti kalau udah berbuah durennya. Biar bau wangi tetap najis ya Ustadz. Iya, kan namanya itu hukumnya, bukan soal baunya. Baunya sifat salah satu. Ya Ntar baik pakai hukumnya. minyak wangi bau pandan. Nah, terus yang lebih penting lagi bukan pipis bayi, pipis orang tua yang udah nggak bisa ke kamar mandi. Iya, betul. Tadi saya mau ngomong kayak gitu, Nah, Ustaz. itu. Ustadz. Makanya jadi orang jangan tua-tua. Pak Edi tuh Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Ustadz? Jangan tua-tua. Maksudnya sebelum tua mati gitu. Ya kan Ibu ahli tafsir lah gitu kurang. Iya. Tapi jangan tua-tua. Sekarang Ya, ngasih Iya. Tuh. Ya, jadi kadang kita ngurus orang tua kita emang udah di situ. Itu kan harus lebih waspada. Lebih Iya. hati-hati. Benar-benar bersih. Jangan sampai ada ketinggalan itu najis. Nah, apalagi kondisinya memang secara fisik yang lainnya pikirannya normal, dia masih wajib sholat. Harus bersih Tapi gitu, bersih banget, bener. Itu nggak boleh ada apa namanya kurang perhatian penanganannya, membantunya dari pihak keluarga, anak-anak dan lain-lain. Ya, Iya Ustadz, mudah-mudahan. kadang-kadang kan ada yang sudah lemah Iya. fisiknya. Jadi dia nggak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi harus nunggu ada yang membantu. Iya. Dulu ada teman saya sakit begitu. Jadi kalau ganti pampers itu harus nunggu anaknya dulu pulang kerja. Nah itu mengenai sholatnya tuh gimana tuh Ustadz? Jadi dia waktu itu sholatnya di jamaah-jamaah semua. Karena kan sepanjang zuhur sampai asar dia kotor tuh. Nggak mungkin sholat. Jadi dia nunggu anaknya dulu untuk ganti pampers dan lain-lain yang dimandiin, baru dia sholat tuh zuhur dengan asar. Kemudian kalau isya sih, maghrib isya ada yang menolong. Itu gimana tuh Ustaz? Gitu? Nah, gimana apanya nih sholatnya? Maksudnya ya sholatnya itu apakah hukum menjamaknya tadi itu masuk enggak gitu? Iya, boleh atau tidak gitu ya. Ya. Maka jawabannya boleh. Boleh ya, karena keterbatasan itu bagian dari salah satu pendapat qashor jamak. Oh, pendapat iya. mayoritas boleh qashor jamak. Qashor jamaknya nih bukan soal najisnya nih. Qashor jamak mayoritas itu harus dalam perjalanan. Sementara pendapat kedua tidak. Sebab dibolehkannya qashor jamak bukan satu-satunya perjalanan, tapi ada yang kedua, yaitu masyaqqat. Masyaqqat artinya karena sulit, karena kebetulan yang bersangkutan sakit, keterbatasan problem kayak tadi itu, nggak ada yang bersihin. Kebetulan pas dibersihin, ya udah sekalian aja dikosor. Itu masuk kategori masyaqqat. Oh, iya. Maka dalam posisi fikih seperti itu memang boleh qashor jamak. Itu tempatnya qashor jamak. Ya, makasih Ustaz. Iya. Tapi subuh mah jangan dikosor, nggak boleh. Ya, kalau subuh kan masih ada yang membantu tuh bersih-bersih gitu kan. Ya, tapi ketika dari zuhur sampai sore itu kan nunggu yang menolong dia dulu gitu. Membersihkan diri untuk bisa sholat. Andai kata ada yang menolong juga, ya masih masuk kategori dibolehkan.
Oh iya ya. Dan tolong jangan sampai salah paham. Kalau tidak ada yang menolong, bukan berarti dalam keadaan bernajis dia boleh sholat. Bukan, itu mah nggak ada bab rukhsah. Iya. Ya, jadi boleh qashar jamak dalam kondisi sakit seperti itu dengan catatan suci dari najis, mah tetap itu mau wajib, syarat sah. Iya, harus bersih. Cuma yang dipahami tadi, andai kata per waktu per satu sholat, sementara yang ngebersihinnya nggak ada di rumah, itu kan jadi masyakot. Masyakot. Iya, pamannya Zohor, alhamdulillah dia bersihin. Terus pergi yang suka ngebersihin. Pulangnya maghrib, asar nggak ada yang bersihin. Atas dasar itu maka asar ditarik ke zohor, zohornya dikosor di jami. Iya. Atau mau dijamak saja boleh. Kayak gini Ustadz, apa nih Ustadz ya? Kayak ibu saya. Ibu saya itu kan sakitnya dia di kaki Ustadz ya, di kaki. Jadi kalau bolak-balik ke kamar mandi itu untuk wudhu, itu akan menambah parah sakit kakinya itu karena harus berpijak gitu. Dia harus ngurangin pijakan biar kakinya nggak sakit. Nah jadi itu kalau kami tuh dijamain aja, bukan dikosor sih, dijamak aja Ustadz. Jadi kaitannya bukan dengan najis, kaitannya dengan kakinya yang sakit gitu. Kalau misalkan ini wudhu lagi, kamar mandi lagi gitu Ustadz. Nah itu dia kakinya akan bermasalah gitu. Jadi kaitannya bukan najis. Nah itu kami jamain aja dia saat dijamak gitu dia. Jadi nggak bolak-balik. Tunggu dulu. Gimana, Ustaz? Problemanya bukan problema kesulitan melakukan sholat. Tapi Bukan. problemanya kesulitan ke kamar mandi untuk berwudu. Kan bisa airnya dibawa ke kamar mandi pakai ember. Nggak bisa wudhu, diwuduin, diusap. Maksudnya ini Ustaz, maksudnya tuh istinjaknya gitu, Ustaz. Istinjaknya itu harus ke kamar mandi. Kalau gitu bukan sholatnya, istinjaknya. Iya. Oke, baru itu memang betul sulit. Pakai kursi dorong ke kamar kecil dibantu, selesai urusan gitu. Kalau berulang-ulang setiap waktu satu sholat itu justru menambah, begitu rasionya. Iya. Menambah parah. Udah boleh dijamak. Iya. Ya. Dalam rangka mengurangi mundar-mandir ke kamar kecil yang membuat bertambah sakit. Iya. Itu udah alasan syar'i. Iya. Itu namanya lagi yang mau sakit. Jadi itu namanya masakot, Pak Ustadz. Yang barusan itu namanya benar, masakot. Dan masakot itu termasuk dalam bab rukhsah atau benar. Benar itu dong. Ini udah pinter banget ini. Alhamdulillah dibilang pinter mau Ustaz. Jadi akar ceritanya begini. Rasulullah melakukan perjalanan 1 hari 1 malam pakai onta saat itu, lalu oleh fikih modern dikilometerkan kurang lebih 86 kilometer. Di sana Rasulullah melakukan qashar jamak. Maka ulama melihat apa yang menyebabkan Rasulullah dalam perjalanan itu melakukan qashar jamak. Yang pertama melihatnya karena jarak. Bahasa fikihnya masafah. Oleh karena itu, ketika kita dalam konteks kekinian melakukan perjalanan menempuh jarak minimal sekian, tuh udah boleh qashar jamak. Tuh yang umum. Tapi satu melihat Rasulullah melakukan qashar jamak pada perjalanan 1 hari 1 malam pakai onta bukan karena faktor jarak. Faktor masyaqqah. Tuh ada 2 ilat. 2 sudut pandang.
Oleh karena itu, kalau kita melakukan perjalanan, nggak perlu mencapai masafah seperti tadi. Tak mencapai masafah itu pun kalau memang masyakot, Masyakot boleh boleh. qasar jamak. Akhirnya melebar berpikir fikihnya, masyakot tidak selalu dalam kaitan perjalanan. Tidak dalam perjalanan pun seperti kondisi sakit tadi, ada masyakot atau tidak? Ada. Tuh, gitu. Boleh qasar jamak. Karena ilatnya masyakot. Saya nih di Pamulang. Si A di Pamulang. Terus di Opnam di rumah sakit. Enggak sampai 1 kilo, kebetulan dekat rumah sakitnya. Di rumah sakit kata dokter jangan banyak bergerak. Diimpus. Tuh pamannya. Harus sholat, harus sholat. Itu masyakot. Dia tidak. Padahal dari segi masafah, dia nggak mencapai batas minimal. Boleh qasar jamak. Oleh karena itu, kita bisa analogikan dengan kondisi orang tua kita tadi. Ya, apa namanya yang disebutkan. Arti Ya, masyakotnya sendiri, Ustaz? Ya? Arti terjemahan masyakotnya sendiri apa? Masyakot artinya sulit. Kadang sulit. Oh, sulit. Sulit. Kadang Kalau sulit. dia sakit, maka menjadi memperlambat kesembuhan. Bisa juga menambah rasa sakit. Ya. Itu namanya masyakot. Masyakot itu sendiri artinya sulit. Sulit. Iya. Kalau macet, Ustaz? Ini kalau macet. Makanya jangan kemana-mana. Ya dah. Ibu kalau macet nanya, gimana? Ya udah jangan kemana-mana. Di rumah mah nggak macet. Ustadz, boleh qasar jamak, Ustaz, kalau jaraknya menarik, nggak memenuhi syarat. Sebentar satu nih terkait macet. Pamulang naik angkot ke Lebak Bulus. Nggak ada 80-an kilometer. Atau pulangnya macet. Sementara sholat wajib dilakukan dalam kondisi apa saja. Akhirnya yang menjawab posisi pikiran kita ada di mana. Ada pada posisi mazhab yang masyakot, apa ada posisi mazhab yang masafah. Harus konsisten. Udah nih, Lebak Bulus dari Lebak Bulus umpamanya nih mau ke Pamulang. Di sana udah 4:30. Berangkat. Kalau sholat dulu, waduh nggak dapat kendaraan. Dapat kendaraan terus. Macet, hujan besar. Nggak mungkin turun. Nggak mungkin turun. Ya. Wajib sholat, wajib. Baru diperkirakan. Kita sampai di rumah, di mana kira-kira bisa sholat secara baik, itu kedapatan waktu apa tidak? Iya. Kalau menurut pertimbangan pikiran, enggak kedapatan waktu. Sholat di mobil apa adanya. Sholat di mobil apa adanya. Dengan catatan, enggak mungkin turun. Turun apa namanya, tambah masyakot lagi. Apa adanya. Pas sampai di rumah, masih ada waktu tinggal 5 menit lagi. Ada 2 pilihan. Mau diulang, boleh. Atas dasar kayaknya tadi nggak sempurna. Namanya i'adah. Mau tidak diulang, boleh. Walaupun itu dirasa tidak sempurna. Ketidaksempurnaan yang ada bukan kehendak kita. Karena kehendak situasi dan kondisi. Gitu jalan keluarnya. Naik bis umum, naik kereta dari Senen, Surabaya nggak turun-turun, berdiri, nggak dapat duduk, nggak bisa wudhu, datang zohor. Tuh, apalagi itu masafah cukup. Sholat apa adanya. Karena safar boleh qasar jamak. Lega. Gitu. Itu namanya apa itu?
hadisnya yang hadis ayatnya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, diberi waktu. Datang waktunya ya itu sholat. Nggak boleh ditunda. Menghormati waktu gitu Ustadz ya. Iya. Ya. Nah, Bu, istilah menghormati waktu, tinjauan fikihnya lain lagi. Ada kecenderungan, maka kalau sampai dia harus sholat lagi. Itu kalau menghormati. Karena sholat yang dia lakukan itu dalam rangka sekedar menghormati waktu. Bukan dalam rangka menunaikan sholat itu sendiri. Maka kesan pikirannya, oh udah harus ngulang lagi, harus sholat lagi. Oh, kalau menghormati Iya. waktu harus. Kalau menghormati waktu. Gitu. Berarti harus milih ya Ustadz ya. Pilih posisi pikiran fikih dan berpandai-pandai memposisikan diri. Gitu. Biasa kita pulang kampung naik bis, waduh, bisnya kan memang ada yang berhenti, ada yang nggak berhenti, apalagi yang eksekutif nggak mau berhenti. Oh, kita daripada ini kita sholat apa adanya, kita tayamum, duduk. Iya. Gitu. Satu lagi Pak Ustadz boleh dari saya. Satu lagi dari saya. Ya, silakan Pak Edi. Ini sebuah pengalaman pribadi yang mendapat nasihat dari ibunda. Jadi ibu saya menasihati saya karena waktu itu bawa mobil sendiri di jalan, terus kemudian masuk waktu maghrib, sedangkan jalan macet. Ibu saya bilang, kamu boleh begitu dengar azan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata ibu, kalau kamu sudah membaca itu dan dalam perjalanan pulang kamu belum sempat juga, nanti baru dikosor dengan isya. Tapi kalau tentu tidak diharapkan katanya. Kalau kamu pada saat perjalanan pulang itu ternyata terjadi sesuatu yang menyebabkan kamu celaka dan kamu tidak ada, berarti kamu sebenarnya sudah sholat. Apa betul Pak Ustaz? Jadi nggak ada, sholat diganti dengan tasbih. Kenapa? Karena luar biasa begitu dimudahkannya urusan sholat. Saat Allah mengatakan tidak ada ibadah seperti sholat, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, itu bisa dilakukan, menunjukkan mudah. Maka kalau mudah harus dilakukan. Tidak bisa diganti dengan yang lain, apalagi hanya sekedar membaca tasbih. Tidak. Bukan persoalan macet loh saja. Masuk jalan tol, hujan lebat luar biasa. Rest area masih jauh. Apalagi kadang tak mungkin masuk rest area. Sholat di jalan tol sambil nyetir. Tuh. Yang apa adanya tadi itu. Saya bukan sering suka dalam kondisi begitu, udah sambil nyetir jadi imam. Belakang ngikutin. Oh boleh saat gitu ya? Bukan, pertanyaannya bukan boleh. Itu memang kondisinya harus wajib. Maksudnya jamaah gitu bisa. Hah? Iya jamaah begitu bisa. Oh iya bisa. Coba kalau ibu sekeluarga naik pesawat, enak apa enggak jamaah itu di pesawat? Pesawatnya pribadi lagi. Nah itu mah enak itu. Maksudnya pesawat telepon. Iya bisa ibu sambil nyetir dan Allahu Akbar. Mereka ikut. Ntar waladhalin, amin. Kan luar biasa, pengalaman luar biasa. Iya. Itu masuk dalam masa kok tadi ya Pak Ustadz ya?
Jadi Ya? itu dalam masakot tadi ya. Iya. Umpamanya yang membolehkan tayamum tidak ada air, padahal hujan itu siapa bilang berani bilang katakan nggak ada air. Tapi kan ada masyakot di sana, bahaya. Bahaya. Maka jadinya tayamum. Kalau nggak mau tayamum ada aqua. Oke, aqua dibasahin di selampe. Sapu tangan, diusap Pak seluruh anggota tubuh. Nah, jadi demikian. Allah memberikan kemudahan maksudnya gitu. Ngapain harus diganti? Seolah dia berkata begitu. Siapa yang bilang harus ganti? Gitu seolah-olah. Iya. Allah a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Satu Iya. lagi saya mau tanya. Kalau boleh. tadi masakot untuk kita bersuci, ketika kita sakit, kita nggak boleh kena air. Ketika kita punya hadas, kita harus bersuci. Itu gimana caranya? Apa dengan tayamum? Kan nggak mungkin kepala kita disiram debu. Gimana tuh, Ustaz? Dulu pernah saya punya pengalaman. Anak saya kalau sakit. disiram pakai debu juga debunya harus segentong. Iya. Nah, Banyak. itu dulu pernah Malah saya punya jambatan pengalaman. otak. Anak saya sakit kena virus. Jadi virus itu kena otak gitu. Kebetulan dia haid. Nah, ketika dia setelah selesai, dia nggak boleh mandi sama dokter. Maksudnya nggak boleh kena air, apalagi kepalanya diguyur. Karena kata dokter sedang diobservasi kalau nanti sakit kepala itu karena virusnya atau karena kena air yang menyebabkan dia dingin gitu. Nah, terus saya bilang gimana? Kebetulan dokternya itu dulu di pesantren ya. Kan dia bilang gini, kan nggak usah harus disiram, Bu, katanya. Bersuci itu pakai itu tadi handuk, kasih air, dilap di kepalanya gitu katanya. Terus mandilah yang lain badan-badannya katanya. Terus nanti habis itu anak ibu suruh wudhu aja dengan air yang pasti kena kepala, diusap dengan handuk, dia bilang handuk bersih. Itu apa begitu, Ustadz? Saya ikut aja waktu itu, soalnya saya juga bingung gimana gitu kan, masa nggak sholat-sholat gitu. Ya, sudah. Ini tayamum. Tayamum itu yang diusap dengan tanah. Tanah itu asumsi tanah. Hanya anggota tayamum. Anggota tayamum itu muka sama kedua tangan. Kedua tangan pun ada yang bilang dari sikut, ada juga dari pergelangan. Tayamum yang seperti itu diusap saja, itu bukan cuma untuk mengangkat hadas kecil, juga mengangkat hadas besar. Jadi nggak ada istilah guyur-guyur. Jangankan mandi besar pakai tayamum diguyur, nggak ada, bukan begitu. Iya. Dan abu dimaksud bukan abu beneran yang di jalanan. Yang ada di dinding-dinding rumah kita, kalau di mobil di dinding mobil, kalau di pesawat di jok pesawat, itu diasumsikan ada abu. Tempelkan tangan kita. Tuh ada abu. Untuk basuh tangan kanan, untuk basuh belahan muka sebelah kiri. Basuh sebelah kiri. Terus tangan kiri, tempelkan lagi. Basuh sebelah kanan. Habis muka, tangan. Basuh lagi, ambil lagi itu di dinding apa saja, jok, yang diasumsikan di situ ada abu. Bukan asumsi, benar loh ya, ada abu itu. Walaupun ruang ber-AC. Udah basuh tangan wudhu. Selesai. Kalau memang untuk sholat, maka niatnya aku niat tayamum untuk mengangkat hadas kecil. Ganti dari wudhu. Kalau dia mandi besar, aku niat tayamum untuk mengangkat hadas besar. Tuh. Karena Allah. Itu nggak ada abu diguyur. Ya. Abu diguyur nanti kesian Pak Jamal. Rambutnya pakai kotor. Rambutnya dikenain.
Siramin dulu. Apalagi kalau diguyur pakai abu harus telanjang. Waduh, gimana? Iya, Nah, iya, Ustaz. dulu memang begitu. Dulu begitu. Mereka itu guling-guling di pasir. Rasulullah ngelihat gitu. Rasulullah ngelihat baru kemudian turun ayat tayamum. Ya. Oh. Dan pada ayat tayamum abu itu disebutnya so'id. Fatayammamu so'idan thayyiba. So'id artinya abu. Makna dasar dari so'id itu membumbung, naik ke atas. Oleh karena itu, dari penggunaan bahasa yang luar biasa ini, dipahami abu dimaksud adalah abu yang berterbangan. Tidak ada ruang kecuali di situ ada abu yang berterbangan. Dia menempel. Bisa jadi di baju kita ini ada abu. Ya, abu. Ada orang, ada Abu Bakar. Yang penting kan jangan Abu Janda. Janda nggak boleh pakai tayamum. Oh, baik. Asih, Ustaz. Baik. Cukup ya, Bu? Cukup. Ada cucu itu. Dengerin pertanyaannya Bu Hilwani dan Bu Mira, saya juga kayak masih punya bayi. Baik. Kan Ustaz, kan kita begini, kan ntar ada orang minta pengalamannya, kan bisa kita ituin Ustaz. Ya, Orang punya bayi. Ya. Iya kan buat cucu-cucu kita, Bu, anak kita yang punya bayi, kita mesti ngasih tahu, Bu. Iya benar. Tinggal panggil Pak Jamal buat itu, nyuciin. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak berasa. Dan ada tambahan ilmu yang sangat bermanfaat. Mari kita akhiri kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.